Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Day 13 yang dirilis pada tahun 2020. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang terdiri dari Lisa, dua anak Lisa bernama Rachel dan Colton. Suami dari Lisa telah lama pergi meninggalkan mereka sehingga Lisa bekerja sangat keras untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Selain pekerjaannya yang membuat Lisa lelah, tingkah Colton dan Rachel yang selalu saja bertengkar juga membuat Lisa menjadi tambah lelah. Bisa dibilang hampir setiap hari, Colton dan Rachel selalu saja bertengkar dan tidak pernah akur. Pada suatu malam ketika Colton baru pulang dari rumah temannya, ia mendengar suara-suara misterius dari rumahnya dan ketika dicek, Colton terkejut melihat ibunya bersama pria asing. Hey! Please don't! Kemudian Lisa memperkenalkan Colton pada pria itu yang bernama Roger. Roger ini merupakan calon suami Lisa yang baru dan calon ayah tiri dari Colton dan Rachel. Colton terlihat tidak suka melihat Roger bersama dengan Lisa. Awalnya Colton menyuruh Lisa untuk menjauhi Roger saja, tapi ternyata Lisa tidak mau karena mereka sudah menjalin hubungan sejak lama. Karena Lisa ingin bersama dengan Roger, Lisa pun menyuruh Colton untuk membersihkan rumah, mengecat kursi dan masih banyak kegiatan lainnya. Ketika Colton mengecat kursi, ia tanpa sengaja menjatuhkan cat tersebut dan ternyata Rachel melihat Colton yang telah menjatuhkan cat itu. Rachel pun langsung melaporkan kejadian itu pada Lisa agar Colton dimarahi habis-habisan oleh Lisa karena Colton tidak bisa berhati-hati. Terjadilah sedikit pertengkaran lagi di meja makan dan Lisa tampak sudah lelah memarahi mereka yang terus saja bertengkar. Di meja makan itu, Lisa memberitahu Colton dan Rachel bahwa dirinya akan pergi berlibur ke Barcelona selama 16 hari bersama dengan Roger. Lisa meminta Colton untuk menjaga Rachel dengan baik selama kepergian Lisa. Pada awalnya, Colton tidak setuju dengan keputusan Lisa yang ingin pergi berlibur tanpa mengajak Colton dan Rachel. Tapi karena keputusan Lisa sudah bulat, akhirnya ia pun mulai mengemasi barang-barangnya. Pada tengah malam ketika Colton membuang sampah keluar rumah, ia melihat sedikit cahaya dari dalam sebuah rumah yang sudah lama tidak ditempati alias kosong berpuluh-puluh tahun. Rumah itu telah selesai dibangun semenjak Lisa masih kecil dan hingga saat ini tidak ada siapapun yang tinggal di sana. Oleh sebab itu, pada keesokan harinya, Colton bercerita pada seorang temannya yang bernama Mike mengenai rumah kosong tersebut. Mike ini tinggal bersebelahan dengan rumah Colton. Colton memberitahu Mike bahwa dirinya sempat melihat cahaya-cahaya dari rumah kosong yang ada di seberang mereka. Mike yang mendengar hal tersebut tidak percaya dengan perkataan dari Colton karena memang rumah itu sudah lama tidak ditepati. Mike pun pernah mendengar bahwa rumah itu tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Konon katanya ada sekelompok remaja yang pernah masuk ke dalam rumah itu. Setelah masuk ke dalam rumah itu, sekelompok remaja itu dinyatakan menghilang dan sampai sekarang remaja-remaja tersebut tidak bisa ditemukan. Karena itu hanyalah rumor saja, jadi Mike tidak begitu percaya. Setelah itu, Mike mengajak Colton untuk melakukan liburan dengan menaiki kapal pribadi milik Mike. Karena Colton sedang menjaga Rachel, ia pun menolak ajakan tersebut. Mike kemudian menyuruh Colton untuk mencari seorang babysitter yang bisa menjaga Rachel agar mereka bisa pergi berlibur menggunakan kapal. Mendengar hal itu, Colton pun akan memikirkannya lagi. Tak terasa malam pun tiba dan Colton masih merasa penasaran dengan isi rumah kosong yang berada di seberang. Saat Colton mengintip rumah itu dari jendela, ia lagi dan lagi melihat ada cahaya seolah-olah ada seseorang di dalam rumah itu. Awalnya Colton ingin merekam cahaya-cahaya itu, tapi belum saja merekamnya, cahaya itu tiba-tiba saja menghilang. Keesokan paginya, Colton bersama Rachel mengantarkan Lisa menuju ke bandara. Setelah kepergian Lisa, kini Colton dan Rachel saja yang berada di rumah. Tak terasa malam pun tiba, Colton yang sedang bersantai di luar rumah tiba-tiba melihat ada sebuah mobil terparkir di depan rumah kosong itu. Colton pun mulai mengintip mobil itu dengan menggunakan teropong dan ia melihat ada sosok pria tua yang turun dari mobil sedang menurunkan beberapa barang. Keesokan harinya, Colton menceritakan semua yang ia lihat tadi malam pada Mike bahwa ada seorang pria tua yang datang ke rumah kosong tersebut. Awalnya Mike menganggap Colton hanya mengigau saja. Tapi karena Colton merasa sangat penasaran dengan pria tua itu, akhirnya ia rela mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk membeli beberapa CCTV dan akan dipasang di depan rumahnya. CCTV itu sengaja dipasang oleh Colton untuk memantau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pria tua tersebut. Colton pun mulai memasang semua CCTV dengan bantuan dari Mike. Singkat cerita saja, semua kamera telah terpasang mengarah ke rumah kosong tersebut. Rachel pun nampak kebingungan melihat Colton yang sedang memantau rumah kosong itu. Jika memang ada sesuatu di dalam sana, Rachel pun menyuruh Colton untuk pergi ke rumah itu secara diam-diam. Mendengar hal itu, Colton mulai berkeliling di sekitaran rumah kosong tersebut. Dan ketika sedang berkeliling, Colton dikejutkan dengan kehadiran seorang wanita bernama Heather yang mengaku baru pindah ke tempat ini.
Colton segera meminta maaf karena telah masuk ke rumah Heather tanpa meminta izin terlebih dahulu. Heather pun memberitahu Colton bahwa dirinya baru saja pindah rumah. Colton yang merasa tertarik dengan Heather mencoba untuk meminta nomor teleponnya. Akan tetapi Heather memberitahu Colton bahwa dirinya tidak memiliki HP. Setelah berbincang-bincang cukup lama, Heather memutuskan untuk masuk ke dalam rumah karena ada sesuatu yang harus ia kerjakan. Setelah bertemu dengan Heather, Colton segera menelpon Mike untuk memberitahukan tentang wanita yang ia temui tadi. Mengetahui bahwa ada seorang wanita yang tinggal di dekat rumah mereka, Mike pun menyuruh Colton untuk membujuk Heather agar mau liburan bersama mereka dengan menggunakan kapal. Awalnya Colton menolak untuk pergi karena ia sedang menjaga Rachel di rumah. Kemudian Mike memiliki ide untuk menyuruh ibunya saja menjaga Rachel untuk sementara waktu. Karena sudah ada ibu Mike yang akan menjaga Rachel, Colton pun segera pergi ke rumah Heather untuk mengajaknya melakukan liburan bersama. Tapi setelah sampai di sana, Heather menolak untuk pergi karena ayah Heather pasti tidak mengizinkannya untuk pergi keluar rumah. Mengetahui bahwa Heather tidak diperbolehkan keluar rumah oleh ayahnya sendiri, akhirnya Colton lebih memilih untuk pulang saja. Tak terasa malam pun tiba, Colton yang masih merasa penasaran mencoba mengintip ke rumah itu dan melihat Heather yang sedang mandi. Tapi di sisi lain, Colton juga melihat pria tua itu yang ingin mengintip Heather mandi. Keesokan paginya saat Colton membersihkan taman, tiba-tiba Rachel memberitahu Colton bahwa Heather sudah menunggunya di ruang tamu. Heather pun nampak marah-marah pada Colton karena dia berani-beraninya mengintip rumah barunya dan menggunakan kamera CCTV. Karena itu sudah melanggar privasi seseorang, maka bisa saja Heather melaporkan hal itu pada pihak kepolisian. Kemudian Colton memberitahukan pada Heather mengenai pria tua yang mencoba untuk mengintipnya saat Heather sedang mandi. Melihat rekaman tersebut, Heather mulai memberitahu Colton bahwa pria tua itu merupakan ayah angkatnya. Heather baru saja diadopsi oleh pria tua tersebut dan terungkap pria itu bernama Magnus. Heather pun mengerti bahwa Colton khawatir pada keadaan dari Heather. Heather kemudian meminta Colton untuk menghapus semua rekaman itu dan mencabut semua CCTV yang ada di luar rumah. Setelah kepergian Heather, Colton menyuruh Mike untuk segera datang ke rumah. Mereka berdua kemudian mulai mencari informasi mengenai asal-usul dari rumah kosong tersebut. Setelah sekian lama mencari, Colton menemukan sebuah artikel di mana memperlihatkan tragedi kebakaran hebat yang menghanguskan seluruh rumah di perumahan Colton. Tapi anehnya ada salah satu rumah yang tidak ikut terbakar, yaitu rumah yang saat ini ditempati oleh Heather dan Magnus. Rasanya tidak mungkin ada sebuah rumah yang berhasil selamat dari tragedi kebakaran besar itu, sedangkan sisanya sudah hangus terbakar. Kejanggalan itu membuat Colton semakin penasaran dengan apa yang telah terjadi. Lalu Colton membeli sebuah kamera mahal yang mampu merekam sesuatu dari jarak yang sangat jauh. Kemudian Mike memutuskan untuk pulang karena hari sudah larut malam. Sesaat setelah Mike pergi, Colton melihat Magnus seperti melakukan sebuah ritual. Namun Colton sendiri tidak tahu pasti apa yang dilakukan oleh Magnus. Esoknya Colton kembali bertemu dengan Heather untuk menanyakan tentang Magnus tadi malam. Namun Heather mengatakan bahwa dirinya juga tidak tahu apa yang dilakukan oleh Magnus. Kemudian Colton memberikan Heather sebuah HP agar Heather bisa menghubungi Colton jika ada keadaan yang darurat. Di sini Colton tidak ingin Heather terluka karena ayah tirinya. Kemudian Colton bersama dengan Rachel segera pergi ke perpustakaan umum untuk mencari sejarah daerah tempat Colton tinggal. Setelah mencari beberapa buku, akhirnya Colton menemukan satu sejarah yang pernah terjadi di sekitaran tempat tinggal Colton. Dahulu saat kebakaran besar-besaran terjadi di perumahan Colton, hanya ada satu rumah yang masih berdiri kokoh tanpa terlahap oleh api. Setelah kejadian itu, semua orang berhasil dievakuasi ke tempat yang aman. Namun ada salah seorang gadis bernama Polly Vegan yang menghilang secara misterius. Pihak berwajib beserta damkar berusaha mencari Polly, namun mereka tak kunjung menemukannya. Pada akhirnya, kasus menghilangnya bocah Polly Vegan pun tidak ada kejelasan dan kurangnya bukti. Lalu pada tengah malam, Colton melihat seorang kurir yang sedang mengantar barang menuju ke rumah Heather. Colton pun secara diam-diam pergi ke rumah Heather untuk melihat barang itu dari dekat. Dari kotak itu tertulis nama Magnus Torvald, dan ketika ia telusuri di internet ternyata banyak sekali artikel yang membahas Magnus Torvald. Kemudian Colton segera pergi ke perpustakaan umum untuk mencari nama-nama orang yang tinggal di perumahan itu. Ketika dicek, ternyata Magnus Torvald sudah tinggal di rumah itu kurang lebih selama 70 tahun. Di saat bersamaan, Colton menelpon Mike untuk memberitahukan hal tersebut. Colton menyuruh Mike untuk diam di rumahnya membahas tentang Magnus. Setelah mengumpulkan dan membaca beberapa artikel, ada satu artikel yang menarik di mana Magnus dicurigai melakukan sebuah ritual untuk mempermudah dirinya. Kemungkinan besar Heather yang akan menjadi tumbal selanjutnya dari Magnus, mengingat Heather bukanlah anak kandung dari Magnus. Mereka berdua tidak bisa melaporkan hal itu pada pihak polisi dikarenakan mereka yang belum memiliki cukup bukti.
Oleh karena itu, pada malam harinya, Colton akan masuk dalam rumah Heather untuk mencari bukti-bukti kejahatan yang dilakukan oleh Magnus. Setelah menemukan kamar dari Heather, mereka pun mulai berbincang-bincang satu sama lain. Di saat mereka berbincang, Magnus tiba-tiba saja menggedor pintu sehingga membuat Colton merasa panik dan segera bersembunyi di dalam lemari. Magnus pun merasa curiga karena Heather mengunci pintu kamarnya dan tidak membiarkan Magnus masuk. Oleh sebab itu, Magnus menggeledah kamar Heather dan ia menemukan sebuah HP berada di bawah tempat tidur. Beruntungnya, Colton yang sedang bersembunyi di dalam lemari tidak ketahuan oleh Magnus. Karena Heather tidak ingin Colton tertangkap, ia langsung menyuruh Colton untuk pergi dari tempat ini. Karena Colton tahu Magnus adalah orang yang kasar, maka dari itu ia pun menelpon polisi dan menyuruhnya untuk pergi ke rumah Magnus. Tapi anehnya, kedua polisi itu tidak menginterogasi Magnus. Polisi itu malah pergi ke rumah Colton. Sepertinya Magnus tahu tentang Colton yang sedang mematai-matai rumahnya dan tentunya itu sudah termasuk melanggar privasi. Oleh sebab itu, kedua polisi itu mulai menegur Colton dan menyuruhnya untuk berhenti memata-matai keluarga Magnus. Jika Colton masih mengulangi kesalahan yang sama, maka Colton akan dipenjara akibat melanggar privasi seseorang. I noticed that. Is yours? Bukannya mencabut kamera CCTV itu, Colton malah meminta bantuan Mike untuk menyelamatkan Heather yang sedang dalam bahaya. Mereka pun mulai membuat rencana di mana Colton yang akan masuk ke dalam rumah itu, sedangkan Mike yang akan memantau dari kejauhan. Setelah Colton berhasil masuk ke dalam sana, ia menemukan banyak sekali barang-barang aneh. Tak hanya itu saja, Colton juga menemukan ruangan rahasia yang di dalamnya terdapat banyak sekali foto-foto anak kecil dan juga simbol satanisme. Barang-barang berupa pakaian yang dimiliki oleh seorang gadis bernama Polly Vegan juga ada di tempat itu. Dengan cepat, Colton mulai mengambil semua pakaian Polly sebagai barang bukti agar Colton bisa melaporkan Magnus pada pihak kepolisian. Dari kejauhan, Mike memberitahu Colton bahwa Magnus sedang menuju ke ruangannya saat ini dengan membawa kapak. Colton pun bersembunyi dan ketika ada kesempatan, Colton pun segera berlari menjauhi Magnus. Sayangnya, tas Colton yang berisi barang-barang bukti berhasil diambil lagi oleh Magnus. Colton yang masih selamat mengajak Mike masuk sekali lagi ke dalam rumah tersebut untuk menyelamatkan Heather. Sebelum itu, mereka menelpon polisi untuk segera datang kemari. Setelah menelpon polisi, Mike dan Colton segera berpencar di dalam rumah itu agar lebih cepat mencari barang-barang bukti dan juga keberadaan dari Heather. Saat Mike sedang berkeliling, ia mencium bau-bau busuk yang ternyata itu adalah bangkai kucing. Tiba-tiba dari belakang, kepala Mike ditutupi plastik oleh Magnus. Sementara itu, Colton pun berhasil menemukan keberadaan dari Heather. Heather pun terlihat dalam keadaan terikat dan tidak bisa melakukan apa-apa. Dengan cepat, Colton membebaskan Heather dan membawa Heather keluar dari rumah tersebut. Baru saja sampai di pintu depan, tiba-tiba Magnus muncul dan membuat Colton tidak berdaya. Beruntungnya, polisi datang tepat pada waktunya dan berhasil menyelamatkan Colton. Kemudian Magnus dibawa menuju mobil polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Polisi juga menemukan mayat dari Mike yang berada di sebuah kotak. Setelah itu, Colton sedikit berbincang dengan Magnus. Magnus kemudian mengungkapkan jati dirinya bahwa dirinya sebenarnya adalah seorang pastor. Magnus kemudian memberitahu Colton hal yang mengejutkan di mana ternyata Heather yang Colton kenal sedang dirasuki oleh iblis jahat. Hal serupa juga pernah terjadi pada wanita bernama Polly Vegan, di mana Polly ternyata juga dirasuki oleh iblis yang sama. Dahulu saat iblis itu merasuki tubuh Polly, Magnus diharuskan untuk mengurung iblis itu di dalam rumahnya selama 13 hari. Rumah milik Magnus itu telah diberi sebuah ritual doa untuk melemahkan kekuatan dari iblis tersebut. Intinya, rumah yang Magnus miliki itu hanya akan dihuni ketika ada seseorang yang dirasuki iblis. Rumah itu hanya digunakan Magnus untuk melakukan ritual pengusiran iblis. Selama 13 hari, orang yang dirasuki itu tidak boleh keluar dari rumah tersebut. Jika mereka keluar dari rumah itu selama beberapa saat, maka sang iblis akan mendapat kekuatannya kembali. Satu-satunya cara agar bisa terbebas dari iblis itu adalah dengan tetap berada di rumah itu selama 13 hari. Tapi sebelum sampai ke hari 13, iblis yang ada di dalam tubuh Polly memberontak yang menyebabkan Magnus harus bertarung dengan iblis tersebut. Akibat pertarungan sengit itu membuat seluruh perumahan itu terlahap oleh api dan hanya menyisakan satu rumah yang tidak terkena kobaran api. Setelah Magnus berhasil mengalahkan iblis itu pun kembali ke asalnya. Setelah berpuluh-puluh tahun lamanya, Magnus semakin menua dan dia membutuhkan seseorang untuk merawatnya di masa tua. Dia kemudian mengadopsi Heather untuk menjadi anaknya. Namun sayangnya hal tersebut diketahui oleh sang iblis. Sejak pertarungan terakhir dengan Magnus, iblis itu menjadi sangat dendam padanya.
Mengetahui bahwa Magnus mengadopsi seorang anak, iblis itu pun mulai berencana untuk balas dendam pada Magnus dengan cara merasuki Heather. Karena Magnus memiliki firasat yang sangat kuat, dia pun merasa bahwa iblis itu telah merasuki Heather. Dengan cepat, Magnus pun membawa Heather ke rumah pengusiran iblis untuk mengeluarkan iblis itu dari tubuh Heather. Magnus sengaja mengurung Heather di dalam rumah itu selama 13 hari agar Magnus bisa melemahkan kekuatan iblisnya. Saat ini Heather sedang dibawa menuju ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis, dan secara otomatis iblis yang ada di dalam tubuh Heather perlahan mendapatkan kekuatannya kembali. Jika Carlton tidak bisa membawa Heather kembali ke dalam rumah itu, maka tragedi kebakaran besar yang terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu akan terulang kembali. Tak lama kemudian, Magnus pun dibawa ke kantor polisi. Di sini, Carlton pun masih bingung dengan apa yang dikatakan oleh Magnus. Ketika ingin mencari Rachel, ia merasa sangat bingung dengan keberadaannya. Oleh karena itu, Carlton memutuskan untuk pulang saja ke rumah. Beberapa saat kemudian, setelah keadaan sekitar sudah sepi, iblis itu mulai muncul kembali dari dalam rumah itu. Di sana terlihat Heather yang tubuhnya sudah dikuasai sepenuhnya oleh iblis tersebut. Lalu Carlton pun mendengar suara teriakan Rachel dari dalam rumah. Ternyata iblis itu telah menculik Rachel dan membawanya ke dunia lain. Carlton pun tidak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan Rachel dikarenakan kekuatan dahsyat yang dimiliki oleh iblis tersebut. Kemudian iblis itu mulai menyebabkan kebakaran di seluruh rumah yang ada di daerah tersebut. Dalam sekejap saja daerah itu berubah menjadi lautan api dan banyak sekali orang yang menjadi korbannya. Carlton pun mulai mengerti semua perkataan dari Magnus dan dia mulai merasa bersalah karena telah membangkitkan iblis tersebut. Gara-gara keinginannya mengajak Heather keluar dari rumah, seluruh kota harus menanggung penderitaan akibat tindakan Carlton. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.